Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Susanti, NIM 630101948, kelas 4B Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan jenis pembiayaan di bank syariah. Baiklah, materi yang pertama adalah mengenai falsafah pembiayaan di bank syariah. Jadi, falsafah dasar dalam perbankan syariah itu mengacu kepada ajaran Islam yang bersumberkan kepada 3 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Islam mengajarkan tentang ikhtiar agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, agar mencapai kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin seseorang. Hal ini berarti dalam mencapai kebahagiaan dunia, manusia juga harus mementingkan kebahagiaan di akhirat, karena sesungguhnya setiap manusia akan hidup abadi di akhirat, dan sesungguhnya di dunia ini adalah kehidupan yang fana, jadi hanya sementara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan. Secara ekonomis, pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli. Pada bank, pembiayaan merupakan produk pada sisi aktiva. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan secara diri sendiri maupun secara kelembagaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, khot, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada rekening administratif serta wadiah Bank Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan pembiayaan. Secara umum, tujuan pembiayaan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah secara makro, yang kedua adalah secara mikro, dan yang ketiga adalah tujuan untuk para stakeholder. Yang pertama adalah tujuan secara makro. Tujuan secara makro sendiri dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi masyarakat, yakni masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan, mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua adalah tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang artinya untuk pengembangan usaha, mereka akan membutuhkan tambahan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produktivitasnya. Yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Yang kelima adalah terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Yang kedua adalah adapun tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu yang lebih spesifik atau lebih kecil. Yang pertama adalah upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu untuk menghasilkan laba suatu perusahaan. Yang kedua adalah upaya untuk meminimalisir resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah pendaya gunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada dan sumber daya modal tidak ada. Yang keempat adalah penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan, sehingga dapat menjadi jembatan dan penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana kepada yang kekurangan dana atau plus dan minus. Jadi pembiayaan ini sebagai jembatan dari orang yang kelebihan dana kepada orang yang kekurangan dana, sehingga dalam sistem ekonomi ini dapat seimbang atau dapat stabil. Terus yang selanjutnya adalah tujuan pembiayaan bank syariah guna memenuhi kepentingan para stakeholder. Yang pertama adalah pemilik. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank, sehingga para pemilik bank mengharapkan akan memperoleh penghasilan dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank sendiri. Yang kedua adalah pegawai. Para pegawai mengharapkan akan memperoleh kesejahteraan dari bank melalui pendapatan yang diterima bank dalam berbagai proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini dibagi menjadi 3, yaitu mereka sebagai pemilik dana, mereka sebagai debitur yang bersangkutan, dan masyarakat umum dalam hal konsumen. Yang pertama adalah pemilik dana.
masyarakat yang bertindak sebagai pemilik dana tentu mengharapkan akan mendapatkan pendapatan dari dana yang mereka investasikan kepada suatu bank. Dan yang kedua adalah debitur yang bersangkutan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif dan untuk menjalankan usahanya dalam sektor yang produktif. Dan yang ketiga adalah masyarakat umum sebagai konsumen. Dengan pembiayaan, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Jadi dengan adanya pembiayaan ini akan sangat membantu para masyarakat umum dalam melakukan konsumsinya. Dan yang keempat adalah pemerintah. Mendapat penghasilan dari pajak atas pendapatnya yang dihasilkan melalui pembiayaan dalam bank syariah. Dan yang kelima adalah bank itu sendiri. Hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan dapat mengembangkan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi pembiayaan. Jadi fungsi pembiayaan dalam perbankan syariah itu ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di suatu bank itu dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah meningkatkan daya guna suatu barang. Contohnya, yang pertama, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari uang tersebut dapat meningkat. Misalnya peningkatan utility dari sebuah padi menjadi beras. Dan yang kedua adalah produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang yang tidak atau yang kurang bermanfaat di satu tempat dapat bermanfaat di tempat yang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan disalurkan melalui rekening koran perusahaannya, menciptakan pertambahan peredaran uang, giral, dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu sendiri secara substitusi penukaran uang kartal dengan uang giral, maka juga exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Yang keempat adalah menciptakan usaha yang kondusif. Penyaluran pembiayaan dari bank kepada masyarakat nantinya akan digunakan untuk memperbesar volume usaha dan meningkatkan produktivitas usaha suatu perusahaan. Dan yang kelima adalah untuk stabilitas ekonomi. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah nantinya akan ikut berperan guna menciptakan stabilitas perekonomian melalui pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Yang keenam adalah fungsi pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha bagaimana untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti meningkatkan profit atau laba dari suatu perusahaan itu sendiri. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan, lagi dalam arti kata dikembalikan lagi dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus atau intensif. Dengan pendapatan yang terus-menerus ini berarti pajak perusahaan akan bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi suatu negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna atau lebih berharga. Dan yang ketujuh adalah fungsi pembiayaan sebagai alat dukungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak hanya di dalam negeri, tapi juga bergerak di luar negeri. Negara-negara kaya yang kuat akan ekonominya demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit. Jadi suatu bank itu tidak hanya melakukan pembiayaan di dalam negeri, tetapi juga melakukan pembiayaan ke luar negeri demi persahabatan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sebuah sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha, swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui jasa perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya adalah pembiayaan menurut tujuannya dan pembiayaan menurut jangka waktunya. Pembiayaan menurut tujuannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk modal untuk mengembangkan suatu usaha, suatu perusahaan, atau bagi orang individu. Yang kedua adalah pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
Yang selanjutnya adalah pembiayaan menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, pembiayaan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan yang terakhir adalah pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan jangka waktu pendek itu yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua adalah pembiayaan dalam jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ketiga adalah pembiayaan dalam jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Selain itu, pembiayaan dalam perbankan syariah juga diwujudkan ke dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan tidak produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan yang bersifat aktiva produktif. Jadi, pembiayaan yang bersifat aktiva produktif ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang kedua adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Yang pertama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah? Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyertakan modalnya 100% kepada pengusaha sebagai pengelola dana atau yang sering disebut dengan mudharif untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan mereka akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan di awal akad. Akad dalam mudharabah ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah. Jadi, pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkannya atau menggugurkannya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil bagi hasil ini dapat dibagikan baik dalam proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubung dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan dan menjadi bagian barang yang dijual. Dan yang ketiga adalah pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Transaksi ijarah atau sewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya, ijarah atau sewa sama seperti prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya adalah barang, pada ijarah proses transaksinya adalah jasa. Dan yang terakhir adalah pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif selalu berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang berbentuk pinjaman atau sering disebut dengan qard atau talangan, yaitu penyediaan dana tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam, di mana pihak peminjam diberikan atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya berbentuk 4 hal. Yang pertama adalah sebagai pinjaman talang haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talang untuk memenuhi syarat biaya penyetoran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum melakukan keberangkatan haji. Yang kedua adalah sebagai pinjaman tunai dari produk kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Dan yang ketiga adalah sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan peminjaman dengan skema jual beli atau bagi hasil. Dan yang terakhir adalah sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank memberikan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.